nggak nyala listriknya. Sip, sudah terekam. Silakan Pak Hendika dimulai. Ya baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kepada Pak Irfan. Iya, Saya Pak. di sini sifatnya hanya sebagai rekan, yaitu untuk melaksanakan coaching. Iya, Tapi Pak. sebelumnya ada beberapa hal yang akan kita sepakati gitu. Iya, Pak. Tapi nanti lebih baiknya karena ini adalah terkait dengan pokok bahasannya nanti tentang permasalahan tentang pembelajaran di sisi gurunya, Iya, Pak. maka bagaimana Pak Irfan kesepakatan untuk hari ini ada beberapa hal, misalnya apa rencana pertemuan untuk hari ini Pak Irfan sebagai Eh, sisi Anda? Gini Pak, saya mau mau yang namanya sharing terkait apa? Jadi permasalahan di kelas saya itu Ya, hampir kebanyakan anak-anak saya itu secara kompetensinya itu kendor Pak. Itu. ya, Nah, apa ya Pak apa sekiranya hal-hal yang ngebuat motivasinya itu anak-anak itu kendor gitu, karena yang saya lihat kan semakin kesini juga kan pembelajaran semakin sulit. Nah, tapi kalau misalkan kompetensi belajarnya mereka ya kendor, ya bagaimana mau menghadapi sekiranya materi-materi kedepannya yang semakin sulit gitu loh Pak. Itu sih. ya baik, kurang lebih seperti itu ya. Terus Iya untuk Pak. tujuan kita melaksanakan kegiatan kuci hari ini apa Pak Irfan? Tujuannya sih kalau saya pribadi Pak ingin ingin menggali biar bagaimana tuh eh, saya dapat menemukan kunci ini di mana sih titik temunya biar anak-anak saya itu kompetensi belajarnya itu naik gitu loh Pak. Lebih ke situ Pak. Oh iya, iya, iya baik. Terus untuk ukuran keberhasilan di kegiatan hari ini bagaimana Pak Irfan? Eh, Kalau apakah ukuran keberhasilan pertemuan untuk kegiatan kuci hari ini? ukuran keberhasilannya saya dapat solusi Pak. Solusi yaitu pencerahan gitu loh Pak dari problem saya di kelas sih Pak. Oh ya baik Pak Irfan. Ah, Untuk selanjutnya eh, kita bisa langsung mulai aja ya Pak. oke siap Pak. Untuk kegiatan kuci hari ini eh, dalam mewujudkan pembelajaran yang lebih termotivasi, kesempatan apa yang Pak Irfan miliki sekarang sebagai modalnya? Sebenarnya banyak sih Pak kesempatan yang saya miliki untuk menaikkan potensi-potensi mereka gitu dengan menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang melibatkan yang cooperative learning gitu kan. Tapi memang Pak, PR banget gitu loh Pak untuk prakteknya gitu Pak. Iya. Oh, oke baik. Terus sekarang kita memakai skala itu. Pak Irfan dalam skala 1 sampai 10, di mana posisi Pak Irfan sekarang dalam pencapaian tujuan tersebut? Kalau untuk sekarang sih mungkin bisa dibilang baru 3 Pak. Oh, baru 3 ya Pak Irfan. Oh. Oh, baik. Selanjutnya, apa kekuatan Pak Irfan dalam menunjang capaian tersebut? Kekuatan saya mungkin bisa menghadirkan pembelajaran-pembelajaran berbau IT kali ya Pak ya. Gitu. Jadi Ya, baik. eh, apa-apa yang ada di luar dari pembelajaran mungkin bisa saya hadirkan gitu Pak. Atau yang sekiranya
tentang pembelajaran tersebut bisa saya lebih realisasikan gitu Pak, dengan bantuan apa bantuan kayak infokus, komputer, dan lain-lain sebagainya lah gitu Pak. Oh, ya Pak Irfan. Lebih realnya gimana Pak Irfan? Lebih Lebih realnya. gimana Pak? Lebih realnya gimana untuk mewujudkan tujuan tersebut? Lebih realnya itu kayak saya belajar itu menggunakan yang namanya media media elektronik gitu Pak. Terus belajarannya juga selain saya menghadirkan pembelajaran yang realistis, saya juga mengajarkan anak-anak untuk yang namanya cooperative learning gitu Pak, lebih ke kerjasama dalam proses kegiatan belajar mengajar. Jadi enggak jadi Ya, walaupun sudah ada namanya teknologi, nggak melulu semua pembelajaran berpusat pada teknologi tersebut, tapi saya benar-benar merangkul teknologi itu, merangkul juga anak-anaknya dalam kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien gitu Pak. ya baik. Terus selanjutnya peluang atau kemungkinan apa yang bisa Pak Irfan ambil khususnya di sekolahan Pak Irfan gitu. Peluang yang bisa saya ambil sih mungkin saya bisa memanfaatkan fasilitas kali ya Pak ya gitu. Mungkin selain dari apa fasilitas secara barang-barang elektronik, mungkin juga saya bisa memanfaatkan fasilitas di luar ruangan gitu seperti lapangan. Jadi mungkin belajarnya juga nggak monoton gitu Pak, nggak hanya di kelas-kelas doang gitu Ya Pak. baik. Ya selanjutnya apa hambatan yang dapat menghalangi Pak Irfan dalam mencapai tujuan tersebut? Kalau saya sih Pak mungkin lebih secara pribadi ya Pak ya, kalau hambatan itu mungkin kayak saya kemudian terus juga saya orangnya kadang-kadang udahlah maunya instan atau cepat, jadi ya semuanya udah dari textbook aja lah gitu. Kalau kalau kita menggunakan media pembelajaran itu kan butuh effort yang lebih ya Pak Iya baik betul. gitu. Belajar di luar juga sama sih, butuh effort yang lebih juga. Ya selanjutnya solusinya Pak Irfan untuk mewujudkan tujuan tersebut bagaimana? Solusinya sih saya lebih ke apa? Lebih ke profesional kali ya Pak ya, karena yang tadi saya bilang karena saya mementingkan pribadi, jadi saya lupa untuk namanya totalitas dalam melaksanakan profesional saya gitu Pak. Mungkin lebih ke arah profesional. Jadi saya bisa mengaplikasikan ya dengan cara memfasilitasi anak-anak dalam tanda kutip pembelajaran yang realistis, pembelajaran yang kooperatif dan lain sebagainya gitu Pak. Baik. Nah berikutnya kita akan masuk rencana aksi. Berarti di sini aksi nyatanya gitu. Siapa? Eh, kalau boleh tahu rencana Pak Irfan untuk mencapai tujuan tersebut kurang lebih plannya bagaimana Pak Irfan? Kayaknya sekarang saya mulai berencana untuk yang namanya prepare deh Pak gitu. Jadi after ngajar itu bukan cuma duduk leha-leha doang Pak, tapi lebih ke Iya, prepare harus seperti apa dan bagaimana kegiatan pembelajaran kita, terus apa saja alat dan medianya gitu, bagaimana bentuk mengeksekusinya, ya dengan salah satunya menyiapkan administrasi pembelajaran gitu Pak. iya. Selanjutnya Pak Irfan, eh, prioritas apa yang diutamakan? Adakah di situ? Prioritas yang paling utama yaitu totalitas dalam pelayanan sih Pak lebih tepatnya, karena kan Iya, yang tadi sudah saya bilang kok saya malah mentingin pribadi ya gitu Pak daripada profesional. iya. Terus strategi untuk mencapai prioritas itu bagaimana? Strateginya? Strategi untuk mencapai prioritas itu ya mungkin lebih ke ketika ada waktu luang, bukan untuk yang santai-santai saja untuk kepentingan pribadi, tapi memang ketika kita ada waktu senggang dalam artian mungkin itu ada jam guru bidang studi atau lain sebagainya, ya kita gunakan untuk merancang kegiatan pembelajaran gitu Pak. Baik Pak Irfan, Ya Pak. selanjutnya untuk jangka waktunya
eh, mewujudkan planning tersebut? Udahkah diukur berapa jangka waktunya? Adapun jangka waktunya sesegera mungkin Pak saya untuk harus mengeksekusinya. Gitu Pak. Nah, sekarang kalau segera mungkin dibutuhkan ukuran keberhasilan dari rencana Pak Irfan. Mungkin bisa digambarkan Pak Irfan? Ukuran keberhasilan dari rencana saya mungkin bisa distandarisasikan dengan pembelajarannya itu lebih ke apa pembelajaran yang menghadirkan sesuatu yang ada di angan-angan gitu Pak. Kayak misalkan Oh, gambar gajah biasanya kan cuman hanya sekedar di buku aja atau ditempel aja tapi iya. ini loh bentuk gajah seperti ini. Itu yang ada Baik. gadingnya, yang ada belalainya gitu Pak. Eh, Kalau sudah ada ukuran keberhasilan, cara mengantisipasi gangguan gimana Pak Irfan? Mungkin kan Kak, ada hambatan, gangguan gitu. pasti sih Pak dalam kita mengeksekusi apa rencana pasti kan ada gangguannya gitu Pak. Yang pasti ya itu saya mulai memprepare sih Pak, preparation for everything gitu Pak. Jadi biar meminimalisir trouble-trouble ke depannya. Dan adapun ketika ada dalam tanda kutip kegiatan-kegiatan yang di sekolah yang sekiranya bisa mengganggu kegiatan belajar mengajar saya di kelas, saya pun juga harus menyiapkan plan B, plan C dan lain sebagainya gitu Pak. Oh iya, baik Pak Irfan. Siapa? Selanjutnya kita masuk ke tahap keempat, yaitu tentang tanggung jawab terhadap komitmen. Nanti ada 3 pertanyaan pemantik Pak Irfan yang mungkin bisa kita berbagi Iya Pak. pengalaman gitu. Iya Pak, Yang siap. pertama, komitmen Pak Irfan terhadap rencana aksi tersebut bagaimana Pak? Mungkin bisa digambarkan? Komitmen saya ingin anak-anak saya itu lebih ke anak-anak saya dapat pelayanan yang maksimal Pak dengan ya itu dengan menghadirkan pembelajaran yang realistis, cooperative learning gitu, yang menyenangkan, yang mereka itu ketika berangkat dari rumah ke sekolah itu senang Pak ketika pulang, gitu Pak. Iya, baik. Selanjutnya, siapa yang dapat membantu Pak Irfan dalam mewujudkan komitmen tersebut? Di luar dari diri saya mungkin eh, siapa yang dapat membantu mungkin salah satunya Bapak kali ya di bidang kita melaksanakan apa tanya jawab seperti ini jujur aja Pak saya jadi apa ya jadi tergugah gitu loh Pak kayak ibaratnya nafsu buat yang namanya untuk merealisasikan gitu Pak. Iya, baik, baik. Selanjutnya, bagaimana tindak lanjut dari sesi coaching untuk hari ini? Tindak lanjutnya Adapun bagaimana? adapun tindak lanjutnya mungkin dari kegiatan coaching ini ya mungkin bisa dilakukan beberapa kali gitu kan kali ya Pak ya gitu karena jujur Ya, aja baik. biar saya juga pun juga ada gambaran harus bagaimana seperti apa dan bentuk pengeksekusiannya juga pun kadang-kadang kan juga masih ngawang gitu Pak. Tapi ketika saya coaching dengan Bapak seenggaknya saya ada gambaran harus seperti apa, bagaimana Ya, gitu baik. Pak. Ya, baik Pak Irfan. Selanjutnya kita, nah ini nggak terasa nih, waktunya sudah di penghujung. Kita laksanakan langsung aja ya, feedback umpan balik ya Pak Siap, Irfan. siap Pak, siap, siap. Untuk umpan baliknya, kira-kira indikator, maksudnya apa indikator yang menunjukkan bahwa murid-murid di kelasnya Pak Irfan mendapatkan pemahaman dari pembelajaran yang nantinya diberikan? Gitu. Pemahaman dari pembelajaran yang saya berikan gitu Pak. Mungkin Iya, mereka tidak indikatornya bagaimana? secara keilmuan mereka nggak ngawang-ngawang gitu Pak. Oh ini Oh loh iya, namanya gunung. iya baik. Oh ini loh namanya mungkin awan dan lain sebagainya. Itu Pak. Nah, ya selanjutnya ini feedback aja cukup 2 ya Pak Irfan karena udah cukup komplit sebenarnya itu dari Pak Irfan. Siapa? Selanjutnya saat Pak Irfan merefleksikan capaian pembelajar, besok indikator yang akan
ditunjukkan itu akan Pak Irfan maksudnya Pak Irfan catatkan dalam buku catatan atau mungkin langsung diaplikasikan dalam pembelajaran gitu Pak, datanya gitu. Mungkin saya ya itu Pak, ketika saya buat persiapan saya harus memaintain apa-apa saja indikator pencapaian dari kegiatan pembelajaran yang saya lakukan gitu Pak. Ya walaupun mungkin gak 100% tapi kan minimal ada kemajuan dari sebelumnya gitu Pak. Itu sih. Iya, iya. Terima kasih Pak Irfan. Yang perlu ditekankan untuk hari ini kita dalam kegiatan coaching tidak saling menggurui ya Pak Irfan. Mungkin Siapa? Pak Irfan sendirilah yang akan memaksimalkan dari kegiatan coaching dan coaching hari ini. Terima kasih Pak Irfan. Terima kasih Mudah-mudahan Pak. bermanfaat untuk kita bersama. Siapa? Terima Siap. kasih. Ya Pak, terima kasih. Ya.